Siapa sangka, seorang raja yang tampan, kaya, dan berkuasa seperti Namrud, justru terjerumus dalam hubungan terlarang yang sangat menggemparkan, menikahi ibu kandungnya sendiri. Kisah tragis ini menyimpan banyak konflik batin, nafsu kekuasaan, dan pelajaran hidup yang membuat hati siapapun teriris-iris. Namrud muda adalah seorang pria yang diberkahi ketampanan luar biasa. Tingginya menjulang, tubuhnya proporsional dengan otot-otot yang membentuk secara sempurna. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, hidung mancung, mata tajam berwarna coklat keemasan, serta senyuman yang mampu meluluhkan hati wanita manapun. Tidak heran bila di seluruh penjuru negeri, wanita-wanita cantik berebut perhatiannya. Namun di balik semua ketampanannya, ada luka batin yang mendalam. Ayahnya, Raja Kan'an, tewas terbunuh secara misterius saat Namrud masih berusia 2 tahun. Sang ibu, Ratu Semiramis, yang kala itu sangat cantik, indah dan menggoda, mengambil alih tahta kerajaan. Semiramis adalah wanita dengan kulit putih mulus, rambut hitam panjang tergerai, bibir merah merekah, dan tubuh yang begitu seksi hingga membuat para pria kerajaan tergila-gila padanya. Seiring berjalannya waktu, Namrud tumbuh dewasa di bawah asuhan sang ibu. Hubungan mereka begitu dekat, bahkan lebih dari sekadar hubungan antara ibu dan anak. Semiramis, yang masih terlihat muda dan sangat cantik, mulai merasakan hasrat terlarang kepada putranya sendiri. Di dalam hatinya timbul bisikan setan yang membutakan akal sehatnya. Pada suatu malam, di ruang istana yang megah dengan tirai emas yang menjuntai, Semiramis memanggil Namrud. Ia mengenakan gaun tipis berwarna merah marun yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Aroma parfum melati memenuhi ruangan. Pandangan mata mereka saling bertaut, dan getaran aneh mulai muncul di hati Namrud yang belum pernah merasakan cinta sejati. "Ibu, ada apa memanggilku malam-malam begini?" tanya Namrud dengan suara beratnya. Semiramis mendekat perlahan, matanya memancarkan gairah yang sulit dijelaskan. "Namrud, kau kini sudah dewasa. Kau tahu, takdir kita mungkin berbeda dari manusia biasa." Namrud terdiam. Jantungnya berdetak kencang, seolah hendak meledak dari dalam dada. Dia merasakan ada sesuatu yang janggal dalam tatapan ibunya malam itu. Biasanya Semiramis bersikap lembut sebagai seorang ibu, namun kali ini, ada hawa yang sangat berbeda. "Ibu, maksudmu?" tanyanya pelan, suara Namrud sedikit bergetar, seolah menahan kecanggungan yang sulit diungkapkan. Semiramis melangkah mendekat, jemarinya yang lentik dan halus menyentuh pipi Namrud. "Namrud, kau tampan, kau kuat, dan kau adalah pewaris tahta. Di seluruh dunia ini, tak ada wanita yang layak untukmu, kecuali aku," bisiknya dengan suara lirih menggoda, seolah meracuni akal sehat sang putra. Tubuh Namrud kaku. Ia bukan bocah lugu, tapi tak pernah terbayangkan di benaknya bahwa wanita yang mengandung dan melahirkannya kini berusaha menawarkan hubungan terlarang yang sangat hina di mata Allah. Hatinya berkecamuk antara rasa hormat pada ibunya dan bisikan gelap yang mulai menyesakkan dada. Namun Semiramis tak berhenti. Ia memeluk Namrud erat, tubuh moleknya menempel di dada bidang sang putra. Aroma tubuhnya menguar tajam. "Tak perlu takut, Namrud. Ini takdir kita. Bersama kita akan menjadi penguasa abadi dunia. Tak ada satupun yang bisa menandingi kita." Namrud menutup matanya. Hatinya bergemuruh. Keinginan terlarang mulai muncul, namun sisi lain dirinya berteriak menolak. Setan membisikkan godaan, sementara nuraninya menjerit. Dia manusia. Dia lelaki yang masih terpenjara dalam dosa dan nafsu. Malam itu adalah awal dari kehancuran segalanya. Sejak malam itu, hubungan Namrud dan Semiramis bukan lagi sekadar ibu dan anak. Mereka menjalin hubungan terlarang yang penuh nafsu namun juga ketakutan. Setiap malam, di dalam istana yang megah berhiaskan emas dan berlian, mereka berdua larut dalam dosa yang kian dalam. Para pelayan istana, meski mengetahui aroma kebusukan itu, tak berani bersuara. Siapa yang berani melawan raja dan ratu? Namun dosa,
selalu meninggalkan jejak luka. Di lubuk hatinya yang terdalam, Namrud mulai dihantui mimpi buruk. Ia sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuh atletisnya, memandangi ibunya yang tertidur di sampingnya dengan tubuh indah terbalut kain tipis. Hatinya menjerit, "Ya Allah, apa yang telah aku lakukan?" Namun setiap kali fajar menyingsing, bisikan setan kembali menguasainya. Semiramis dengan kecantikannya yang menggoda selalu tahu cara merayu Namrud agar kembali larut dalam dosa. "Namrud, kekuasaan kita kini tak tertandingi. Bahkan para dewa pun tunduk pada kita," ucap Semiramis dengan senyum liciknya. Namun Allah Maha melihat. Pada suatu malam, seorang ulama tua yang saleh diam-diam memberanikan diri menemui Namrud. Ia bernama Shamuen, lelaki renta dengan janggut panjang memutih dan mata teduh yang memancarkan kebijaksanaan. "Yang mulia raja," kata Shamuen dengan suara bergetar namun tegas. "Ampunilah keberanianku. Tapi ketahuilah, engkau sedang berada di ujung jurang kehancuran. Hubunganmu dengan ibumu telah melanggar hukum Allah. Dosa ini, kelak akan menelan seluruh kerajaanmu." Namrud memandang ulama itu dengan tatapan mata yang gelisah. Ada rasa malu, marah, dan takut yang bergejolak dalam dadanya. Namun Semiramis yang mengetahui percakapan itu langsung muncul, matanya menyala marah. "Beraninya kau menasihati raja kami, Shamuen. Kami berkuasa atas dunia ini. Tidak ada hukum di atas kehendak kami," teriaknya lantang. Shamuen hanya menundukkan kepala, menahan air mata. Ia tahu bahwa kezaliman ini akan berbuah azab. Hari-hari berlalu. Semakin dalam Namrud dan Semiramis tenggelam dalam nafsu dan kekuasaan, semakin gelap pula langit kerajaan. Di seluruh negeri, tanda-tanda kemurkaan Allah mulai nampak. Hujan tak lagi turun, sawah mengering, wabah penyakit merebak, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Namun di balik tembok istana yang tinggi, Namrud dan ibunya tetap larut dalam pesta pora dan syahwat. Setiap malam, Semiramis menggoda Namrud dengan pakaian-pakaian mewah yang semakin terbuka. Gaun-gaun tipis berwarna emas melingkupi tubuh indahnya, membakar nafsu putranya yang kini kehilangan akal sehat. "Kita ini abadi, Namrud. Dunia ada di telapak tangan kita," bisik Semiramis sambil menelusuri dada bidang putranya dengan jemari lentik. Namun dalam hati Namrud, perasaan bersalah mulai tumbuh seperti duri yang menusuk perlahan. Setiap kali ia memandang wajah ibunya yang begitu cantik namun penuh dosa, hatinya seperti dirobek-robek. Kadang di sudut kamarnya, Namrud menangis sendirian. "Ya Allah, andai aku mampu keluar dari lembah hitam ini," lirihnya, sambil memukul dadanya sendiri. Suatu malam, di tengah pesta megah yang dipenuhi para bangsawan, tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar, diiringi kilat menyambar tiang-tiang istana. Semua tamu panik, angin ribut menerbangkan perhiasan emas dan permadani mahal. Langit seperti berteriak murka. Namun Semiramis malah tertawa nyaring di tengah kekacauan. "Lihat Namrud. Bahkan langit pun tunduk saat aku memintanya menari," seru Semiramis penuh kesombongan. Tapi di sisi lain istana, rakyat kecil menangis. Mereka kelaparan, sakit, dan menderita. Mereka mulai memberontak, menyalahkan dosa yang dilakukan raja dan ibunya. Bisikan pemberontakan mulai bergema di seluruh penjuru negeri. Di saat yang sama, Shamuen sang ulama tak pernah lelah berdoa siang malam, memohon Allah untuk menyadarkan sang raja atau menurunkan keadilannya. Suaranya lirih, namun mengguncang langit. "Ya Allah, bukalah mata Namrud. Jika tidak, turunkan azab MU atas kezaliman ini." Pemberontakan rakyat akhirnya pecah. Puluhan ribu orang mengepung istana, meneriakkan kemarahan mereka. "Hukum Namrud! Hukum Semiramis!" teriak massa yang telah muak dengan kesewenang-wenangan sang raja dan ibunya. Namun istana tetap berdiri kokoh dengan pasukan elit yang setia pada Namrud. Di tengah kepungan, Namrud duduk di singgasananya. Wajah tampannya kini pucat. Matanya sayu menatap kerumunan rakyat yang marah.
Di sampingnya, Semiramis berdiri angkuh, mengenakan mahkota emas dan gaun ketat berwarna merah darah yang menonjolkan tubuh indahnya. Ia masih merasa kebal. Mereka hanyalah semut. Namrud, kau adalah dewa dunia ini, bisiknya. Namun dalam hati Namrud, perang batin memuncak. Tiba-tiba, suara lantang Shamuen menggema di depan gerbang istana, menggetarkan langit. Wahai Namrud, taubatlah sebelum terlambat. Ingatlah bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Kekuasaanmu bukan apa-apa dibanding murkanya. Tiba-tiba langit menghitam, angin kencang berhembus. Petir menyambar menara istana. Semua orang menunduk ketakutan. Dari langit turun wabah serangga kecil. Seekor nyamuk kecil memasuki lubang hidung Namrud. Ia mengaduh kesakitan. Nyamuk itu bergerak ke otaknya, membuatnya menjerit sambil memegangi kepalanya. Aargh! Keluar! Keluar! Namrud mengamuk, membentur-benturkan kepalanya ke dinding singgasana. Tubuh kekarnya jatuh berguling-guling di lantai marmer yang berlumuran darah. Semua orang panik. Semiramis mencoba menolong, tapi nyawanya sendiri tak lama kemudian direnggut. Dia tersungkur di kaki singgasananya, tubuh indahnya kaku tak bernyawa. Rakyat bersujud bersyukur. Kekuasaan kotor itu runtuh seketika. Shamuen berlutut seraya menangis. Ya Allah! Engkau Maha Adil. Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sehebat apapun manusia, sebesar apapun kekuasaan dan kecantikan dunia, semua tak berarti apa-apa di hadapan Allah. Dosa yang disembunyikan pasti akan terbongkar. Kekuasaan yang dibangun dari nafsu dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Hanya dengan takwa dan tunduk kepada Allah lah manusia mendapatkan keselamatan. Siapa sangka, seorang raja yang tampan, kaya, dan berkuasa seperti Namrud, justru terjerumus dalam hubungan terlarang yang sangat menggemparkan, menikahi ibu kandungnya sendiri. Kisah tragis ini menyimpan banyak konflik batin, nafsu kekuasaan, dan pelajaran hidup yang membuat hati siapapun teriris-iris. Namrud muda adalah seorang pria yang diberkahi ketampanan luar biasa. Tingginya menjulang, tubuhnya proporsional dengan otot-otot yang membentuk secara sempurna. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, hidung mancung, mata tajam berwarna coklat keemasan, serta senyuman yang mampu meluluhkan hati wanita manapun. Tidak heran bila di seluruh penjuru negeri, wanita-wanita cantik berebut perhatiannya. Namun di balik semua ketampanannya, ada luka batin yang mendalam. Ayahnya, Raja Kan'an, tewas terbunuh secara misterius saat Namrud masih berusia 2 tahun. Sang ibu, Ratu Semiramis, yang kala itu sangat cantik, indah dan menggoda, mengambil alih tahta kerajaan. Semiramis adalah wanita dengan kulit putih mulus, rambut hitam panjang tergerai, bibir merah merekah, dan tubuh yang begitu seksi hingga membuat para pria kerajaan tergila-gila padanya. Seiring berjalannya waktu, Namrud tumbuh dewasa di bawah asuhan sang ibu. Hubungan mereka begitu dekat, bahkan lebih dari sekadar hubungan antara ibu dan anak. Semiramis, yang masih terlihat muda dan sangat cantik, mulai merasakan hasrat terlarang kepada putranya sendiri. Di dalam hatinya timbul bisikan setan yang membutakan akal sehatnya. Pada suatu malam, di ruang istana yang megah dengan tirai emas yang menjuntai, Semiramis memanggil Namrud. Ia mengenakan gaun tipis berwarna merah marun yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Aroma parfum melati memenuhi ruangan. Pandangan mata mereka saling bertaut, dan getaran aneh mulai muncul di hati Namrud yang belum pernah merasakan cinta sejati. Ibu, ada apa memanggilku malam-malam begini? Tanya Namrud dengan suara beratnya. Semiramis mendekat perlahan, matanya memancarkan gairah yang sulit dijelaskan. Namrud, kau kini sudah dewasa. Kau tahu, takdir kita mungkin berbeda dari manusia biasa. Namrud terdiam. Jantungnya berdetak kencang, seolah hendak meledak dari dalam dada. Dia merasakan ada sesuatu yang janggal dalam tatapan ibunya malam itu. Biasanya Semiramis bersikap lembut sebagai seorang ibu, namun kali ini,
ada hawa yang sangat berbeda. Ibu, maksudmu? Tanyanya pelan, suara Namrud sedikit bergetar, seolah menahan kecanggungan yang sulit diungkapkan. Semiramis melangkah mendekat, jemarinya yang lentik dan halus menyentuh pipi Namrud. Namrud, kau tampan, kau kuat, dan kau adalah pewaris tahta. Di seluruh dunia ini, tak ada wanita yang layak untukmu. Kecuali aku, bisiknya dengan suara lirih menggoda, seolah meracuni akal sehat sang putra. Tubuh Namrud kaku. Ia bukan bocah lugu, tapi tak pernah terbayangkan di benaknya bahwa wanita yang mengandung dan melahirkannya kini berusaha menawarkan hubungan terlarang yang sangat hina di mata Allah. Hatinya berkecamuk antara rasa hormat pada ibunya dan bisikan gelap yang mulai menyesakkan dada. Namun Semiramis tak berhenti. Ia memeluk Namrud erat, tubuh moleknya menempel di dada bidang sang putra. Aroma tubuhnya menguar tajam. Tak perlu takut, Namrud. Ini takdir kita. Bersama kita akan menjadi penguasa abadi dunia. Tak ada satupun yang bisa menandingi kita. Namrud menutup matanya. Hatinya bergemuruh. Keinginan terlarang mulai muncul, namun sisi lain dirinya berteriak menolak. Setan membisikkan godaan, sementara nuraninya menjerit. Dia manusia. Dia lelaki yang masih terpenjara dalam dosa dan nafsu. Malam itu adalah awal dari kehancuran segalanya. Sejak malam itu, hubungan Namrud dan Semiramis bukan lagi sekadar ibu dan anak. Mereka menjalin hubungan terlarang yang penuh nafsu namun juga ketakutan. Setiap malam, di dalam istana yang megah berhiaskan emas dan berlian, mereka berdua larut dalam dosa yang kian dalam. Para pelayan istana, meski mengetahui aroma kebusukan itu, tak berani bersuara. Siapa yang berani melawan raja dan ratu? Namun dosa selalu meninggalkan jejak luka. Di lubuk hatinya yang terdalam, Namrud mulai dihantui mimpi buruk. Ia sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuh atletisnya, memandangi ibunya yang tertidur di sampingnya dengan tubuh indah terbalut kain tipis. Hatinya menjerit, "Ya Allah, apa yang telah aku lakukan?" Namun setiap kali fajar menyingsing, bisikan setan kembali menguasainya. Semiramis dengan kecantikannya yang menggoda selalu tahu cara merayu Namrud agar kembali larut dalam dosa. Namrud, kekuasaan kita kini tak tertandingi. Bahkan para dewa pun tunduk pada kita, ucap Semiramis dengan senyum liciknya. Namun Allah Maha melihat. Pada suatu malam, seorang ulama tua yang saleh diam-diam memberanikan diri menemui Namrud. Ia bernama Shamuen, lelaki renta dengan janggut panjang memutih dan mata teduh yang memancarkan kebijaksanaan. Yang mulia raja, kata Shamuen dengan suara bergetar namun tegas. Ampunilah keberanianku. Tapi ketahuilah, engkau sedang berada di ujung jurang kehancuran. Hubunganmu dengan ibumu telah melanggar hukum Allah. Dosa ini kelak akan menelan seluruh kerajaanmu. Namrud memandang ulama itu dengan tatapan mata yang gelisah. Ada rasa malu, marah, dan takut yang bergejolak dalam dadanya. Namun Semiramis yang mengetahui percakapan itu langsung muncul, matanya menyala marah. Beraninya kau menasihati raja kami, Shamuen. Kami berkuasa atas dunia ini. Tidak ada hukum di atas kehendak kami. Teriaknya lantang. Shamuen hanya menundukkan kepala, menahan air mata. Ia tahu bahwa kesaliman ini akan berbuah azab. Hari-hari berlalu. Semakin dalam Namrud dan Semiramis tenggelam dalam nafsu dan kekuasaan, semakin gelap pula langit kerajaan. Di seluruh negeri, tanda-tanda kemurkaan Allah mulai nampak. Hujan tak lagi turun, sawah mengering, wabah penyakit merebak, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Namun di balik tembok istana yang tinggi, Namrud dan ibunya tetap larut dalam pesta pora dan syahwat. Setiap malam, Semiramis menggoda Namrud dengan pakaian-pakaian mewah yang semakin terbuka. Gaun-gaun tipis berwarna emas melingkupi tubuh indahnya, membakar nafsu putranya yang kini kehilangan akal sehat. Kita ini abadi, Namrud. Dunia ada di telapak tangan kita,
bisik Semiramis sambil menelusuri dada bidang putranya dengan jemari lentik. Namun dalam hati Namrud, perasaan bersalah mulai tumbuh seperti duri yang menusuk perlahan. Setiap kali ia memandang wajah ibunya yang begitu cantik namun penuh dosa, hatinya seperti dirobek-robek. Kadang di sudut kamarnya, Namrud menangis sendirian. Ya Allah, andai aku mampu keluar dari lembah hitam ini. Lirihnya, sambil memukul dadanya sendiri. Suatu malam, di tengah pesta megah yang dipenuhi para bangsawan, tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar, diiringi kilat menyambar tiang-tiang istana. Semua tamu panik, angin ribut menerbangkan perhiasan emas dan permadani mahal. Langit seperti berteriak murka. Namun Semiramis malah tertawa nyaring di tengah kekacauan. Lihat Namrud. Bahkan langit pun tunduk saat aku memintanya menari. Seru Semiramis penuh kesombongan. Tapi di sisi lain istana, rakyat kecil menangis. Mereka kelaparan, sakit, dan menderita. Mereka mulai memberontak, menyalahkan dosa yang dilakukan raja dan ibunya. Bisikan pemberontakan mulai bergema di seluruh penjuru negeri. Di saat yang sama, Shamuen sang ulama tak pernah lelah berdoa siang malam, memohon Allah untuk menyadarkan sang raja atau menurunkan keadilannya. Suaranya lirih, namun mengguncang langit. Ya Allah, bukalah mata Namrud. Jika tidak, turunkan azab MU atas kezaliman ini. Pemberontakan rakyat akhirnya pecah. Puluhan ribu orang mengepung istana, meneriakkan kemarahan mereka. Hukum Namrud. Hukum Semiramis. Teriak massa yang telah muak dengan kesewenang-wenangan sang raja dan ibunya. Namun istana tetap berdiri kokoh dengan pasukan elit yang setia pada Namrud. Di tengah kepungan, Namrud duduk di singgasananya. Wajah tampannya kini pucat. Matanya sayu menatap kerumunan rakyat yang marah. Di sampingnya, Semiramis berdiri angkuh, mengenakan mahkota emas dan gaun ketat berwarna merah darah yang menonjolkan tubuh indahnya. Ia masih merasa kebal. Mereka hanyalah semut. Namrud, kau adalah dewa dunia ini, bisiknya. Namun dalam hati Namrud, perang batin memuncak. Tiba-tiba, suara lantang Shamuen menggema di depan gerbang istana, menggetarkan langit. Wahai Namrud, taubatlah sebelum terlambat. Ingatlah bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Kekuasaanmu bukan apa-apa dibanding murkanya. Tiba-tiba langit menghitam, angin kencang berhembus. Petir menyambar menara istana. Semua orang menunduk ketakutan. Dari langit turun wabah serangga kecil. Seekor nyamuk kecil memasuki lubang hidung Namrud. Ia mengaduh kesakitan. Nyamuk itu bergerak ke otaknya, membuatnya menjerit sambil memegangi kepalanya. Aarg! Keluar! Keluar! Namrud mengamuk, membentur-benturkan kepalanya ke dinding singgasana. Tubuh kekarnya jatuh berguling-guling di lantai marmer yang berlumuran darah. Semua orang panik. Semiramis mencoba menolong, tapi nyawanya sendiri tak lama kemudian direnggut. Dia tersungkur di kaki singgasananya, tubuh indahnya kaku tak bernyawa. Rakyat bersujud bersyukur. Kekuasaan kotor itu runtuh seketika. Shamuen berlutut seraya menangis. Ya Allah, Engkau Maha Adil. Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sehebat apapun manusia, sebesar apapun kekuasaan dan kecantikan dunia, semua tak berarti apa-apa di hadapan Allah. Dosa yang disembunyikan pasti akan terbongkar. Kekuasaan yang dibangun dari nafsu dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Hanya dengan takwa dan tunduk kepada Allah lah manusia mendapatkan keselamatan. Siapa sangka, seorang raja yang tampan, kaya, dan berkuasa seperti Namrud, justru terjerumus dalam hubungan terlarang yang sangat menggemparkan, menikahi ibu kandungnya sendiri. Kisah tragis ini menyimpan banyak konflik batin, nafsu kekuasaan, dan pelajaran hidup yang membuat hati siapapun teriris-iris. Namrud muda adalah seorang pria yang diberkahi ketampanan luar biasa. Tingginya menjulang, tubuhnya proporsional dengan otot-otot yang membentuk secara sempurna. Wajahnya tampan dengan rahang tegas,
hidung mancung, mata tajam berwarna coklat keemasan, serta senyuman yang mampu meluluhkan hati wanita manapun. Tidak heran bila di seluruh penjuru negeri, wanita-wanita cantik berebut perhatiannya. Namun di balik semua ketampanannya, ada luka batin yang mendalam. Ayahnya, Raja Kan'an, tewas terbunuh secara misterius saat Namrud masih berusia 2 tahun. Sang ibu, Ratu Semiramis, yang kala itu sangat cantik, indah dan menggoda, mengambil alih tahta kerajaan. Semiramis adalah wanita dengan kulit putih mulus, rambut hitam panjang tergerai, bibir merah merekah, dan tubuh yang begitu seksi hingga membuat para pria kerajaan tergila-gila padanya. Seiring berjalannya waktu, Namrud tumbuh dewasa di bawah asuhan sang ibu. Hubungan mereka begitu dekat, bahkan lebih dari sekadar hubungan antara ibu dan anak. Semiramis, yang masih terlihat muda dan sangat cantik, mulai merasakan hasrat terlarang kepada putranya sendiri. Di dalam hatinya timbul bisikan setan yang membutakan akal sehatnya. Pada suatu malam, di ruang istana yang megah dengan tirai emas yang menjuntai, Semiramis memanggil Namrud. Ia mengenakan gaun tipis berwarna merah marun yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Aroma parfum melati memenuhi ruangan. Pandangan mata mereka saling bertaut, dan getaran aneh mulai muncul di hati Namrud yang belum pernah merasakan cinta sejati. "Ibu, ada apa memanggilku malam-malam begini?" tanya Namrud dengan suara beratnya. Semiramis mendekat perlahan, matanya memancarkan gairah yang sulit dijelaskan. "Namrud, kau kini sudah dewasa. Kau tahu, takdir kita mungkin berbeda dari manusia biasa." Namrud terdiam. Jantungnya berdetak kencang, seolah hendak meledak dari dalam dada. Dia merasakan ada sesuatu yang janggal dalam tatapan ibunya malam itu. Biasanya Semiramis bersikap lembut sebagai seorang ibu, namun kali ini, ada hawa yang sangat berbeda. "Ibu, maksudmu?" tanyanya pelan, suara Namrud sedikit bergetar, seolah menahan kecanggungan yang sulit diungkapkan. Semiramis melangkah mendekat, jemarinya yang lentik dan halus menyentuh pipi Namrud. "Namrud, kau tampan, kau kuat, dan kau adalah pewaris tahta. Di seluruh dunia ini, tak ada wanita yang layak untukmu, kecuali aku," bisiknya dengan suara lirih menggoda, seolah meracuni akal sehat sang putra. Tubuh Namrud kaku. Ia bukan bocah lugu, tapi tak pernah terbayangkan di benaknya bahwa wanita yang mengandung dan melahirkannya kini berusaha menawarkan hubungan terlarang yang sangat hina di mata Allah. Hatinya berkecamuk antara rasa hormat pada ibunya dan bisikan gelap yang mulai menyesakkan dada. Namun Semiramis tak berhenti. Ia memeluk Namrud erat, tubuh moleknya menempel di dada bidang sang putra. Aroma tubuhnya menguar tajam. "Tak perlu takut, Namrud. Ini takdir kita. Bersama kita akan menjadi penguasa abadi dunia. Tak ada satupun yang bisa menandingi kita." Namrud menutup matanya. Hatinya bergemuruh. Keinginan terlarang mulai muncul, namun sisi lain dirinya berteriak menolak. Setan membisikkan godaan, sementara nuraninya menjerit. Dia manusia. Dia lelaki yang masih terpenjara dalam dosa dan nafsu. Malam itu adalah awal dari kehancuran segalanya. Sejak malam itu, hubungan Namrud dan Semiramis bukan lagi sekadar ibu dan anak. Mereka menjalin hubungan terlarang yang penuh nafsu namun juga ketakutan. Setiap malam, di dalam istana yang megah berhiaskan emas dan berlian, mereka berdua larut dalam dosa yang kian dalam. Para pelayan istana, meski mengetahui aroma kebusukan itu, tak berani bersuara. Siapa yang berani melawan raja dan ratu? Namun dosa selalu meninggalkan jejak luka. Di lubuk hatinya yang terdalam, Namrud mulai dihantui mimpi buruk. Ia sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuh atletisnya, memandangi ibunya yang tertidur di sampingnya dengan tubuh indah terbalut kain tipis. Hatinya menjerit, "Ya Allah, apa yang telah aku lakukan?" Namun setiap kali fajar menyingsing, bisikan setan kembali menguasainya. Semiramis dengan kecantikannya yang menggoda selalu tahu cara merayu Namrud agar kembali larut dalam dosa.
Namrud, kekuasaan kita kini tak tertandingi. Bahkan para dewa pun tunduk pada kita, ucap Semiramis dengan senyum liciknya. Namun Allah Maha melihat. Pada suatu malam, seorang ulama tua yang saleh diam-diam memberanikan diri menemui Namrud. Ia bernama Shamuen, lelaki renta dengan janggut panjang memutih dan mata teduh yang memancarkan kebijaksanaan. Yang mulia raja, kata Shamuen dengan suara bergetar namun tegas. Ampunilah keberanianku. Tapi ketahuilah, engkau sedang berada di ujung jurang kehancuran. Hubunganmu dengan ibumu telah melanggar hukum Allah. Dosa ini, kelak akan menelan seluruh kerajaanmu. Namrud memandang ulama itu dengan tatapan mata yang gelisah. Ada rasa malu, marah, dan takut yang bergejolak dalam dadanya. Namun Semiramis yang mengetahui percakapan itu langsung muncul, matanya menyala marah. Beraninya kau menasihati raja kami, Shamuen. Kami berkuasa atas dunia ini. Tidak ada hukum di atas kehendak kami. Teriaknya lantang. Shamuen hanya menundukkan kepala, menahan air mata. Ia tahu bahwa kezaliman ini akan berbuah azab. Hari-hari berlalu. Semakin dalam Namrud dan Semiramis tenggelam dalam nafsu dan kekuasaan, semakin gelap pula langit kerajaan. Di seluruh negeri, tanda-tanda kemurkaan Allah mulai nampak. Hujan tak lagi turun, sawah mengering, wabah penyakit merebak, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Namun di balik tembok istana yang tinggi, Namrud dan ibunya tetap larut dalam pesta pora dan syahwat. Setiap malam, Semiramis menggoda Namrud dengan pakaian-pakaian mewah yang semakin terbuka. Gaun-gaun tipis berwarna emas melingkupi tubuh indahnya, membakar nafsu putranya yang kini kehilangan akal sehat. Kita ini abadi, Namrud. Dunia ada di telapak tangan kita, bisik Semiramis sambil menelusuri dada bidang putranya dengan jemari lentik. Namun dalam hati Namrud, perasaan bersalah mulai tumbuh seperti duri yang menusuk perlahan. Setiap kali ia memandang wajah ibunya yang begitu cantik namun penuh dosa, hatinya seperti dirobek-robek. Kadang di sudut kamarnya, Namrud menangis sendirian. Ya Allah, andai aku mampu keluar dari lembah hitam ini. Lirihnya, sambil memukul dadanya sendiri. Suatu malam, di tengah pesta megah yang dipenuhi para bangsawan, tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar, diiringi kilat menyambar tiang-tiang istana. Semua tamu panik, angin ribut menerbangkan perhiasan emas dan permadani mahal. Langit seperti berteriak murka. Namun Semiramis malah tertawa nyaring di tengah kekacauan. Lihat Namrud. Bahkan langit pun tunduk saat aku memintanya menari. Seru Semiramis penuh kesombongan. Tapi di sisi lain istana, rakyat kecil menangis. Mereka kelaparan, sakit, dan menderita. Mereka mulai memberontak, menyalahkan dosa yang dilakukan raja dan ibunya. Bisikan pemberontakan mulai bergema di seluruh penjuru negeri. Di saat yang sama, Shamuen sang ulama tak pernah lelah berdoa siang malam, memohon Allah untuk menyadarkan sang raja atau menurunkan keadilannya. Suaranya lirih, namun mengguncang langit. Ya Allah, bukalah mata Namrud. Jika tidak, turunkan azab MU atas kezaliman ini. Pemberontakan rakyat akhirnya pecah. Puluhan ribu orang mengepung istana, meneriakkan kemarahan mereka. Hukum Namrud. Hukum Semiramis. Teriak massa yang telah muak dengan kesewenang-wenangan sang raja dan ibunya. Namun istana tetap berdiri kokoh dengan pasukan elit yang setia pada Namrud. Di tengah kepungan, Namrud duduk di singgasananya. Wajah tampannya kini pucat. Matanya sayu menatap kerumunan rakyat yang marah. Di sampingnya, Semiramis berdiri angkuh, mengenakan mahkota emas dan gaun ketat berwarna merah darah yang menonjolkan tubuh indahnya. Ia masih merasa kebal. Mereka hanyalah semut, Namrud. Kau adalah dewa dunia ini, bisiknya. Namun dalam hati Namrud, perang batin memuncak. Tiba-tiba, suara lantang Shamuen menggema di depan gerbang istana, menggetarkan langit. Wahai Namrud, taubatlah sebelum terlambat. Ingatlah bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan.
Kekuasaanmu bukan apa-apa dibanding murkanya. Tiba-tiba langit menghitam, angin kencang berhembus. Petir menyambar menara istana. Semua orang menunduk ketakutan. Dari langit turun wabah serangga kecil. Seekor nyamuk kecil memasuki lubang hidung Namrud. Ia mengaduh kesakitan. Nyamuk itu bergerak ke otaknya, membuatnya menjerit sambil memegangi kepalanya. Aarg! Keluar! Keluar! Namrud mengamuk, membentur-benturkan kepalanya ke dinding singgasana. Tubuh kekarnya jatuh berguling-guling di lantai marmer yang berlumuran darah. Semua orang panik. Semiramis mencoba menolong, tapi nyawanya sendiri tak lama kemudian direnggut. Dia tersungkur di kaki singgasananya, tubuh indahnya kaku tak bernyawa. Rakyat bersujud bersyukur. Kekuasaan kotor itu runtuh seketika. Shamuen berlutut seraya menangis. Ya Allah! Engkau Maha Adil. Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sehebat apapun manusia, sebesar apapun kekuasaan dan kecantikan dunia, semua tak berarti apa-apa di hadapan Allah. Dosa yang disembunyikan pasti akan terbongkar. Kekuasaan yang dibangun dari nafsu dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Hanya dengan takwa dan tunduk kepada Allah lah manusia mendapatkan keselamatan. Siapa sangka, seorang raja yang tampan, kaya, dan berkuasa seperti Namrud, justru terjerumus dalam hubungan terlarang yang sangat menggemparkan, menikahi ibu kandungnya sendiri. Kisah tragis ini menyimpan banyak konflik batin, nafsu kekuasaan, dan pelajaran hidup yang membuat hati siapapun teriris-iris. Namrud muda adalah seorang pria yang diberkahi ketampanan luar biasa. Tingginya menjulang, tubuhnya proporsional dengan otot-otot yang membentuk secara sempurna. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, hidung mancung, mata tajam berwarna coklat keemasan, serta senyuman yang mampu meluluhkan hati wanita manapun. Tidak heran bila di seluruh penjuru negeri, wanita-wanita cantik berebut perhatiannya. Namun di balik semua ketampanannya, ada luka batin yang mendalam. Ayahnya, Raja Kan'an, tewas terbunuh secara misterius saat Namrud masih berusia 2 tahun. Sang ibu, Ratu Semiramis, yang kala itu sangat cantik, indah dan menggoda, mengambil alih tahta kerajaan. Semiramis adalah wanita dengan kulit putih mulus, rambut hitam panjang tergerai, bibir merah merekah, dan tubuh yang begitu seksi hingga membuat para pria kerajaan tergila-gila padanya. Seiring berjalannya waktu, Namrud tumbuh dewasa di bawah asuhan sang ibu. Hubungan mereka begitu dekat, bahkan lebih dari sekadar hubungan antara ibu dan anak. Semiramis, yang masih terlihat muda dan sangat cantik, mulai merasakan hasrat terlarang kepada putranya sendiri. Di dalam hatinya timbul bisikan setan yang membutakan akal sehatnya. Pada suatu malam, di ruang istana yang megah dengan tirai emas yang menjuntai, Semiramis memanggil Namrud. Ia mengenakan gaun tipis berwarna merah marun yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Aroma parfum melati memenuhi ruangan. Pandangan mata mereka saling bertaut, dan getaran aneh mulai muncul di hati Namrud yang belum pernah merasakan cinta sejati. "Ibu, ada apa memanggilku malam-malam begini?" tanya Namrud dengan suara beratnya. Semiramis mendekat perlahan, matanya memancarkan gairah yang sulit dijelaskan. "Namrud, kau kini sudah dewasa. Kau tahu, takdir kita mungkin berbeda dari manusia biasa." Namrud terdiam. Jantungnya berdetak kencang, seolah hendak meledak dari dalam dada. Dia merasakan ada sesuatu yang janggal dalam tatapan ibunya malam itu. Biasanya Semiramis bersikap lembut sebagai seorang ibu, namun kali ini, ada hawa yang sangat berbeda. "Ibu, maksudmu?" tanyanya pelan, suara Namrud sedikit bergetar, seolah menahan kecanggungan yang sulit diungkapkan. Semiramis melangkah mendekat, jemarinya yang lentik dan halus menyentuh pipi Namrud. "Namrud, kau tampan, kau kuat, dan kau adalah pewaris tahta. Di seluruh dunia ini, tak ada wanita yang layak untukmu, kecuali aku," bisiknya dengan suara lirih menggoda, seolah meracuni akal sehat sang putra. Tubuh Namrud kaku.
Ia bukan bocah lugu, tapi tak pernah terbayangkan di benaknya bahwa wanita yang mengandung dan melahirkannya kini berusaha menawarkan hubungan terlarang yang sangat hina di mata Allah. Hatinya berkecamuk antara rasa hormat pada ibunya dan bisikan gelap yang mulai menyesakkan dada. Namun Semiramis tak berhenti. Ia memeluk Namrud erat, tubuh moleknya menempel di dada bidang sang putra. Aroma tubuhnya menguar tajam. Tak perlu takut, Namrud. Ini takdir kita. Bersama kita akan menjadi penguasa abadi dunia. Tak ada satupun yang bisa menandingi kita. Namrud menutup matanya. Hatinya bergemuruh. Keinginan terlarang mulai muncul, namun sisi lain dirinya berteriak menolak. Setan membisikkan godaan, sementara nuraninya menjerit. Dia manusia. Dia lelaki yang masih terpenjara dalam dosa dan nafsu. Malam itu adalah awal dari kehancuran segalanya. Sejak malam itu, hubungan Namrud dan Semiramis bukan lagi sekadar ibu dan anak. Mereka menjalin hubungan terlarang yang penuh nafsu namun juga ketakutan. Setiap malam, di dalam istana yang megah berhiaskan emas dan berlian, mereka berdua larut dalam dosa yang kian dalam. Para pelayan istana, meski mengetahui aroma kebusukan itu, tak berani bersuara. Siapa yang berani melawan raja dan ratu? Namun dosa selalu meninggalkan jejak luka. Di lubuk hatinya yang terdalam, Namrud mulai dihantui mimpi buruk. Ia sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuh atletisnya, memandangi ibunya yang tertidur di sampingnya dengan tubuh indah terbalut kain tipis. Hatinya menjerit, "Ya Allah, apa yang telah aku lakukan?" Namun setiap kali fajar menyingsing, bisikan setan kembali menguasainya. Semiramis dengan kecantikannya yang menggoda selalu tahu cara merayu Namrud agar kembali larut dalam dosa. Namrud, kekuasaan kita kini tak tertandingi. Bahkan para dewa pun tunduk pada kita, ucap Semiramis dengan senyum liciknya. Namun Allah Maha melihat. Pada suatu malam, seorang ulama tua yang saleh diam-diam memberanikan diri menemui Namrud. Ia bernama Shamuen. Lelaki renta dengan janggut panjang memutih dan mata teduh yang memancarkan kebijaksanaan. Yang mulia raja, kata Shamuen dengan suara bergetar namun tegas. Ampunilah keberanianku. Tapi ketahuilah, engkau sedang berada di ujung jurang kehancuran. Hubunganmu dengan ibumu telah melanggar hukum Allah. Dosa ini, kelak akan menelan seluruh kerajaanmu. Namrud memandang ulama itu dengan tatapan mata yang gelisah. Ada rasa malu, marah, dan takut yang bergejolak dalam dadanya. Namun Semiramis yang mengetahui percakapan itu langsung muncul, matanya menyala marah. Beraninya kau menasihati raja kami, Shamuen. Kami berkuasa atas dunia ini. Tidak ada hukum di atas kehendak kami. Teriaknya lantang. Shamuen hanya menundukkan kepala, menahan air mata. Ia tahu bahwa kezaliman ini akan berbuah azab. Hari-hari berlalu. Semakin dalam Namrud dan Semiramis tenggelam dalam nafsu dan kekuasaan, semakin gelap pula langit kerajaan. Di seluruh negeri, tanda-tanda kemurkaan Allah mulai nampak. Hujan tak lagi turun, sawah mengering, wabah penyakit merebak, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Namun di balik tembok istana yang tinggi, Namrud dan ibunya tetap larut dalam pesta pora dan syahwat. Setiap malam, Semiramis menggoda Namrud dengan pakaian-pakaian mewah yang semakin terbuka. Gaun-gaun tipis berwarna emas melingkupi tubuh indahnya, membakar nafsu putranya yang kini kehilangan akal sehat. Kita ini abadi, Namrud. Dunia ada di telapak tangan kita, bisik Semiramis sambil menelusuri dada bidang putranya dengan jemari lentik. Namun dalam hati Namrud, perasaan bersalah mulai tumbuh seperti duri yang menusuk perlahan. Setiap kali ia memandang wajah ibunya yang begitu cantik namun penuh dosa, hatinya seperti dirobek-robek. Kadang di sudut kamarnya, Namrud menangis sendirian. Ya Allah, andai aku mampu keluar dari lembah hitam ini. Lirihnya, sambil memukul dadanya sendiri. Suatu malam, di tengah pesta megah yang dipenuhi para bangsawan, tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar,
diiringi kilat menyambar tiang-tiang istana. Semua tamu panik, angin ribut menerbangkan perhiasan emas dan permadani mahal. Langit seperti berteriak murka. Namun Semiramis malah tertawa nyaring di tengah kekacauan. Lihat Namrud. Bahkan langit pun tunduk saat aku memintanya menari. Seru Semiramis penuh kesombongan. Tapi di sisi lain istana, rakyat kecil menangis. Mereka kelaparan, sakit, dan menderita. Mereka mulai memberontak, menyalahkan dosa yang dilakukan raja dan ibunya. Bisikan pemberontakan mulai bergema di seluruh penjuru negeri. Di saat yang sama, Shamuen sang ulama tak pernah lelah berdoa siang malam, memohon Allah untuk menyadarkan sang raja atau menurunkan keadilannya. Suaranya lirih, namun mengguncang langit. Ya Allah, bukalah mata Namrud. Jika tidak, turunkan azab MU atas kezaliman ini. Pemberontakan rakyat akhirnya pecah. Puluhan ribu orang mengepung istana, meneriakkan kemarahan mereka. Hukum Namrud. Hukum Semiramis. Teriak massa yang telah muak dengan kesewenang-wenangan sang raja dan ibunya. Namun istana tetap berdiri kokoh dengan pasukan elit yang setia pada Namrud. Di tengah kepungan, Namrud duduk di singgasananya. Wajah tampannya kini pucat. Matanya sayu menatap kerumunan rakyat yang marah. Di sampingnya, Semiramis berdiri angkuh, mengenakan mahkota emas dan gaun ketat berwarna merah darah yang menonjolkan tubuh indahnya. Ia masih merasa kebal. Mereka hanyalah semut. Namrud. Kau adalah dewa dunia ini, bisiknya. Namun dalam hati Namrud, perang batin memuncak. Tiba-tiba, suara lantang Shamuen menggema di depan gerbang istana, menggetarkan langit. Wahai Namrud, taubatlah sebelum terlambat. Ingatlah bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Kekuasaanmu bukan apa-apa dibanding murkanya. Tiba-tiba langit menghitam, angin kencang berhembus. Petir menyambar menara istana. Semua orang menunduk ketakutan. Dari langit turun wabah serangga kecil. Seekor nyamuk kecil memasuki lubang hidung Namrud. Ia mengaduh kesakitan. Nyamuk itu bergerak ke otaknya, membuatnya menjerit sambil memegangi kepalanya. Aargh! Keluar! Keluar! Namrud mengamuk, membentur-benturkan kepalanya ke dinding singgasana. Tubuh kekarnya jatuh berguling-guling di lantai marmer yang berlumuran darah. Semua orang panik. Semiramis mencoba menolong, tapi nyawanya sendiri tak lama kemudian direnggut. Dia tersungkur di kaki singgasananya, tubuh indahnya kaku tak bernyawa. Rakyat bersujud bersyukur. Kekuasaan kotor itu runtuh seketika. Shamuen berlutut seraya menangis. Ya Allah, Engkau Maha Adil. Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sehebat apapun manusia, sebesar apapun kekuasaan dan kecantikan dunia, semua tak berarti apa-apa di hadapan Allah. Dosa yang disembunyikan pasti akan terbongkar. Kekuasaan yang dibangun dari nafsu dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Hanya dengan takwa dan tunduk kepada Allah lah manusia mendapatkan keselamatan. Siapa sangka, seorang raja yang tampan, kaya, dan berkuasa seperti Namrud, justru terjerumus dalam hubungan terlarang yang sangat menggemparkan, menikahi ibu kandungnya sendiri. Kisah tragis ini menyimpan banyak konflik batin, nafsu kekuasaan, dan pelajaran hidup yang membuat hati siapapun teriris-iris. Namrud muda adalah seorang pria yang diberkahi ketampanan luar biasa. Tingginya menjulang, tubuhnya proporsional dengan otot-otot yang membentuk secara sempurna. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, hidung mancung, mata tajam berwarna coklat keemasan, serta senyuman yang mampu meluluhkan hati wanita manapun. Tidak heran bila di seluruh penjuru negeri, wanita-wanita cantik berebut perhatiannya. Namun di balik semua ketampanannya, ada luka batin yang mendalam. Ayahnya, Raja Kan'an, tewas terbunuh secara misterius saat Namrud masih berusia 2 tahun. Sang ibu, Ratu Semiramis, yang kala itu sangat cantik, indah dan menggoda, mengambil alih tahta kerajaan. Semiramis adalah wanita dengan kulit putih mulus,
rambut hitam panjang tergerai, bibir merah merekah, dan tubuh yang begitu seksi hingga membuat para pria kerajaan tergila-gila padanya. Seiring berjalannya waktu, Namrud tumbuh dewasa di bawah asuhan sang ibu. Hubungan mereka begitu dekat, bahkan lebih dari sekadar hubungan antara ibu dan anak. Semiramis, yang masih terlihat muda dan sangat cantik, mulai merasakan hasrat terlarang kepada putranya sendiri. Di dalam hatinya timbul bisikan setan yang membutakan akal sehatnya. Pada suatu malam, di ruang istana yang megah dengan tirai emas yang menjuntai, Semiramis memanggil Namrud. Ia mengenakan gaun tipis berwarna merah marun yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Aroma parfum melati memenuhi ruangan. Pandangan mata mereka saling bertaut, dan getaran aneh mulai muncul di hati Namrud yang belum pernah merasakan cinta sejati. "Ibu, ada apa memanggilku malam-malam begini?" tanya Namrud dengan suara beratnya. Semiramis mendekat perlahan, matanya memancarkan gairah yang sulit dijelaskan. "Namrud, kau kini sudah dewasa. Kau tahu, takdir kita mungkin berbeda dari manusia biasa." Namrud terdiam. Jantungnya berdetak kencang, seolah hendak meledak dari dalam dada. Dia merasakan ada sesuatu yang janggal dalam tatapan ibunya malam itu. Biasanya Semiramis bersikap lembut sebagai seorang ibu, namun kali ini, ada hawa yang sangat berbeda. "Ibu, maksudmu?" tanyanya pelan, suara Namrud sedikit bergetar, seolah menahan kecanggungan yang sulit diungkapkan. Semiramis melangkah mendekat, jemarinya yang lentik dan halus menyentuh pipi Namrud. "Namrud, kau tampan, kau kuat, dan kau adalah pewaris tahta. Di seluruh dunia ini, tak ada wanita yang layak untukmu, kecuali aku," bisiknya dengan suara lirih menggoda, seolah meracuni akal sehat sang putra. Tubuh Namrud kaku. Ia bukan bocah lugu, tapi tak pernah terbayangkan di benaknya bahwa wanita yang mengandung dan melahirkannya kini berusaha menawarkan hubungan terlarang yang sangat hina di mata Allah. Hatinya berkecamuk antara rasa hormat pada ibunya dan bisikan gelap yang mulai menyesakkan dada. Namun Semiramis tak berhenti. Ia memeluk Namrud erat, tubuh moleknya menempel di dada bidang sang putra. Aroma tubuhnya menguar tajam. "Tak perlu takut, Namrud. Ini takdir kita. Bersama kita akan menjadi penguasa abadi dunia. Tak ada satupun yang bisa menandingi kita." Namrud menutup matanya. Hatinya bergemuruh. Keinginan terlarang mulai muncul, namun sisi lain dirinya berteriak menolak. Setan membisikkan godaan, sementara nuraninya menjerit. Dia manusia. Dia lelaki yang masih terpenjara dalam dosa dan nafsu. Malam itu adalah awal dari kehancuran segalanya. Sejak malam itu, hubungan Namrud dan Semiramis bukan lagi sekadar ibu dan anak. Mereka menjalin hubungan terlarang yang penuh nafsu namun juga ketakutan. Setiap malam, di dalam istana yang megah berhiaskan emas dan berlian, mereka berdua larut dalam dosa yang kian dalam. Para pelayan istana, meski mengetahui aroma kebusukan itu, tak berani bersuara. Siapa yang berani melawan raja dan ratu? Namun dosa selalu meninggalkan jejak luka. Di lubuk hatinya yang terdalam, Namrud mulai dihantui mimpi buruk. Ia sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuh atletisnya, memandangi ibunya yang tertidur di sampingnya dengan tubuh indah terbalut kain tipis. Hatinya menjerit, "Ya Allah, apa yang telah aku lakukan?" Namun setiap kali fajar menyingsing, bisikan setan kembali menguasainya. Semiramis dengan kecantikannya yang menggoda selalu tahu cara merayu Namrud agar kembali larut dalam dosa. "Namrud, kekuasaan kita kini tak tertandingi. Bahkan para dewa pun tunduk pada kita," ucap Semiramis dengan senyum liciknya. Namun Allah Maha melihat. Pada suatu malam, seorang ulama tua yang saleh diam-diam memberanikan diri menemui Namrud. Ia bernama Shamuen, lelaki renta dengan janggut panjang memutih dan mata teduh yang memancarkan kebijaksanaan. "Yang mulia raja," kata Shamuen dengan suara bergetar namun tegas. "Ampunilah keberanianku. Tapi ketahuilah,
Engkau sedang berada di ujung jurang kehancuran. Hubunganmu dengan ibumu telah melanggar hukum Allah. Dosa ini, kelak akan menelan seluruh kerajaanmu. Namrud memandang ulama itu, dengan tatapan mata yang gelisah. Ada rasa malu, marah, dan takut yang bergejolak dalam dadanya. Namun Semiramis yang mengetahui percakapan itu langsung muncul, matanya menyala marah. Beraninya kau menasihati raja kami, Syam'un. Kami berkuasa atas dunia ini. Tidak ada hukum di atas kehendak kami. Teriaknya lantang. Syam'un hanya menundukkan kepala, menahan air mata. Ia tahu bahwa kezaliman ini akan berbuah azab. Hari-hari berlalu. Semakin dalam Namrud dan Semiramis tenggelam dalam nafsu dan kekuasaan, semakin gelap pula langit kerajaan. Di seluruh negeri, tanda-tanda kemurkaan Allah mulai nampak. Hujan tak lagi turun, sawah mengering, wabah penyakit merebak, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Namun di balik tembok istana yang tinggi, Namrud dan ibunya tetap larut dalam pesta pora dan syahwat. Setiap malam, Semiramis menggoda Namrud dengan pakaian-pakaian mewah yang semakin terbuka. Gaun-gaun tipis berwarna emas melingkupi tubuh indahnya, membakar nafsu putranya yang kini kehilangan akal sehat. Kita ini abadi, Namrud. Dunia ada di telapak tangan kita, bisik Semiramis sambil menelusuri dada bidang putranya dengan jemari lentik. Namun dalam hati Namrud, perasaan bersalah mulai tumbuh seperti duri yang menusuk perlahan. Setiap kali ia memandang wajah ibunya yang begitu cantik namun penuh dosa, hatinya seperti dirobek-robek. Kadang di sudut kamarnya, Namrud menangis sendirian. Ya Allah, andai aku mampu keluar dari lembah hitam ini. Lirihnya, sambil memukul dadanya sendiri. Suatu malam, di tengah pesta megah yang dipenuhi para bangsawan, tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar, diiringi kilat menyambar tiang-tiang istana. Semua tamu panik, angin ribut menerbangkan perhiasan emas dan permadani mahal. Langit seperti berteriak murka. Namun Semiramis malah tertawa nyaring di tengah kekacauan. Lihat Namrud. Bahkan langit pun tunduk saat aku memintanya menari. Seru Semiramis penuh kesombongan. Tapi di sisi lain istana, rakyat kecil menangis. Mereka kelaparan, sakit, dan menderita. Mereka mulai memberontak, menyalahkan dosa yang dilakukan raja dan ibunya. Bisikan pemberontakan mulai bergema di seluruh penjuru negeri. Di saat yang sama, Syam'un sang ulama tak pernah lelah berdoa siang malam, memohon Allah untuk menyadarkan sang raja atau menurunkan keadilannya. Suaranya lirih, namun mengguncang langit. Ya Allah, bukalah mata Namrud. Jika tidak, turunkan azab MU atas kezaliman ini. Pemberontakan rakyat akhirnya pecah. Puluhan ribu orang mengepung istana, meneriakkan kemarahan mereka. Hukum Namrud. Hukum Semiramis. Teriak massa yang telah muak dengan kesewenang-wenangan sang raja dan ibunya. Namun istana tetap berdiri kokoh dengan pasukan elit yang setia pada Namrud. Di tengah kepungan, Namrud duduk di singgasananya. Wajah tampannya kini pucat. Matanya sayu menatap kerumunan rakyat yang marah. Di sampingnya, Semiramis berdiri angkuh, mengenakan mahkota emas dan gaun ketat berwarna merah darah yang menonjolkan tubuh indahnya. Ia masih merasa kebal. Mereka hanyalah semut, Namrud. Kau adalah dewa dunia ini, bisiknya. Namun dalam hati Namrud, perang batin memuncak. Tiba-tiba, suara lantang Syam'un menggema di depan gerbang istana, menggetarkan langit. Wahai Namrud! Taubatlah sebelum terlambat. Ingatlah bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Kekuasaanmu bukan apa-apa dibanding murkanya. Tiba-tiba langit menghitam, angin kencang berhembus. Petir menyambar menara istana. Semua orang menunduk ketakutan. Dari langit turun wabah serangga kecil. Seekor nyamuk kecil memasuki lubang hidung Namrud. Ia mengaduh kesakitan. Nyamuk itu bergerak ke otaknya, membuatnya menjerit sambil memegangi kepalanya. Aarg! Keluar! Keluar! Namrud mengamuk, membentur-benturkan kepalanya ke dinding singgasana.
Tubuh kekarnya jatuh berguling-guling di lantai marmer yang berlumuran darah. Semua orang panik. Semiramis mencoba menolong, tapi nyawanya sendiri tak lama kemudian direnggut. Dia tersungkur di kaki singgasananya, tubuh indahnya kaku tak bernyawa. Rakyat bersujud bersyukur. Kekuasaan kotor itu runtuh seketika. Shamuen berlutut seraya menangis. Ya Allah! Engkau Maha Adil. Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sehebat apapun manusia, sebesar apapun kekuasaan dan kecantikan dunia, semua tak berarti apa-apa di hadapan Allah. Dosa yang disembunyikan pasti akan terbongkar. Kekuasaan yang dibangun dari nafsu dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Hanya dengan takwa dan tunduk kepada Allah lah manusia mendapatkan keselamatan.